Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia Putri dengan NIM 24002143. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan sepanjang hayat pada mata kuliah Pendidikan Masyarakat yang diampu oleh Ibu Dr. Fevi Sunarti MPD. Materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat adalah konsep pendidikan yang menekankan bahwa proses belajar tidak berhenti pada usia atau jenjang tertentu, tetapi berlangsung terus-menerus selama manusia hidup. Pendidikan ini mencakup pembelajaran formal di sekolah, non-formal melalui kursus atau pelatihan, dan informal melalui pengalaman sehari-hari. Intinya, setiap individu memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan potensi dirinya kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan kehidupannya. Adapun pandangan para ahli mengenai pendidikan sepanjang hayat ini, yang pertama yaitu menurut Hugh Lauder, pendidikan sepanjang hayat merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan mempersiapkan individu untuk menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang, sehingga mereka mampu beradaptasi secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu menurut Dodge, UNESCO, pendidikan sepanjang hayat adalah proses belajar berkelanjutan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengakses pengetahuan melalui berbagai jalur, tidak terbatas pada institusi formal, sehingga setiap individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Materi yang kedua yaitu karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, prosesnya berkesinambungan dan tidak terbatas oleh usia, sehingga seseorang dapat belajar sejak masa kanak-kanak hingga lanjut usia. Yang kedua, pendidikan ini bersifat fleksibel, baik dari segi waktu, tempat, maupun metode belajar, sehingga mampu menyesuaikan kebutuhan dan kondisi individu. Yang ketiga, pendidikan sepanjang hayat berorientasi pada peserta didik, di mana kebutuhan, minat, dan tujuan personal seseorang menjadi pusat dari proses belajar. Selain itu, pendidikan ini menggabungkan berbagai bentuk pembelajaran, baik formal, non-formal, maupun informal, sehingga cakupan belajarnya sangat luas. Terakhir, pendidikan sepanjang hayat mendorong kemandirian belajar sehingga individu mampu mencari, mengorganisasi, dan memanfaatkan sumber belajar secara mandiri. Materi yang ketiga yaitu perbedaan pendidikan sepanjang hayat dengan pendidikan lainnya. Pendidikan sepanjang hayat berbeda dari pendidikan formal atau pendidikan berjenjang lainnya, karena tidak dibatasi oleh struktur waktu, kurikulum, maupun sertifikasi tertentu. Jika pendidikan formal umumnya bertujuan menghasilkan ijazah, memenuhi kurikulum, dan berlangsung dalam ruang kelas, pendidikan sepanjang hayat lebih menekankan pada pengembangan diri secara holistik sesuai kebutuhan hidup. Pendidikan ini dapat terjadi di mana saja, di tempat kerja, rumah, komunitas, maupun lingkungan sosial. Dan sumber belajarnya juga lebih luas, mulai dari pengalaman, teknologi, hingga interaksi sosial. Dengan demikian, pendidikan sepanjang hayat jauh lebih dinamis dan personal dibandingkan pendidikan formal yang cenderung terstruktur. Materi keempat yaitu contoh penerapan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat dapat terlihat melalui berbagai aktivitas, contohnya mengikuti kursus daring seperti bahasa asing, desain, atau keterampilan digital, pelatihan kerja atau workshop, peningkatan kompetensi di perusahaan juga merupakan bagian dari pendidikan sepanjang hayat. Selain itu, kegiatan membaca buku, mengikuti seminar, menonton video edukatif, atau belajar dari komunitas seperti kelompok UMKM. Bahkan, aktivitas sehari-hari seperti belajar mengelola keuangan, berkebun, memasak, atau memperbaiki perangkat rumah juga mencerminkan proses belajar yang berlangsung terus-menerus. Materi yang terakhir yaitu manfaat dari pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, mengembangkan keterampilan baru sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Yang ketiga, membuka peluang karir dan peningkatan profesional. Yang keempat, mengembangkan pola pikir kritis, kreatif, dan mandiri. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pribadi. Yang keenam, memperluas wawasan dan memperkuat partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu pendidikan sepanjang hayat merupakan proses belajar yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang kehidupan dan tidak terbatas oleh usia, tempat, atau jalur pendidikan. Konsep ini menekankan pentingnya fleksibilitas, kemandirian, dan relevansi belajar dengan kebutuhan hidup. Dengan menerapkan pendidikan sepanjang hayat, individu dapat terus mengembangkan kompetensi, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.